Assalamualaikum. Di video kali ini Bunda Najma mau buat brownies kukus. Teksturnya itu padat tapi lembut dan moist banget. Jadi kalau digigit tuh enak banget, lembut, nyoklat banget. Dan sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur Bunda Najma. Terima kasih. Langkah pertama, masukkan 100 gram coklat blok yang sudah dipotong-potong, kemudian masukkan 175 ml minyak goreng. Ini diaduk sampai coklatnya meleleh dan tercampur rata. Ini airnya sudah mendidih dan saya matikan api kompornya. Aduk sampai minyak dan coklatnya tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, kemudian kita angkat dan sisihkan. Kemudian siapkan wadah, masukkan 6 butir telur suhu ruang, 250 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, bisa diganti TBM atau juga ovalet. Kemudian ini lanjut di mixer bertahap dari speed terendah sampai speed tertinggi. Mixer sampai mengembang, kental, putih berjejak. Ini sudah mengembang, kental, putih berjejak, kemudian matikan mixernya. Masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang sambil diayak agar tidak ada bagian yang bergerindil. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder. Aduk-aduk lagi sambil diayak. Tambahkan 50 gram coklat bubuk. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kalau sudah, kita aduk seperti ini agar tepungnya tidak berterbangan. Lalu kita aduk menggunakan speed paling rendah sampai semuanya tercampur rata. Ini sudah tercampur semua, kemudian matikan mixernya. Kemudian masukkan lelehan coklat dan minyak tadi, aduk sampai tercampur rata. Ini dituang bertahap sambil diaduk seperti ini agar coklatnya tidak mengendap di bagian bawah. Ini sudah tercampur rata semua. Kemudian mau saya ambil 2 centong sayur, adonan browniesnya mau saya pakai untuk layer tengah. Kemudian tambahkan kental manis coklat, ini kurang lebih sebanyak 2 saset. Aduk semuanya sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah sisihkan. Kemudian siapkan loyang, ini aku pakai ukuran yang 22 x 22 x 6 cm. Kemudian olesi bagian bawahnya menggunakan minyak goreng. Cukup bagian bawahnya aja ya. Untuk bagian samping-sampingnya tidak perlu, karena kalau bagian sampingnya diolesi nanti browniesnya itu bakalan turun. Kemudian dilapisi menggunakan kertas roti seperti ini. Lalu tuang adonan brownies, ini saya tuang sebagian dulu. Ratakan ke seluruh bagian loyang. Kemudian ini mau saya kukus. Ini kukusannya sudah mendidih, kemudian masukkan adonan browniesnya. Kemudian kita kukus kurang lebih 15 menit.
Ini sudah 15 menit, kemudian kita masukkan layer yang tadi sudah diberi kental manis coklat. Ratakan ke seluruh bagian loyang, kemudian kukus lagi selama 10 menit. Nah, ini sudah 10 menit, kemudian kita tuang adonan yang terakhir. Kita tuang semuanya. Ratakan ke seluruh bagian loyang, kemudian kita kukus kurang lebih selama 25 menit sampai matang. Nah, ini sudah 25 menit, kita tes tusuk menggunakan tusuk sate. Ini tusuk satenya bersih, tidak ada yang ikut adonannya, tandanya sudah matang, siap kita angkat. Ini browniesnya sudah matang, kita tunggu dingin. Pas masih dalam keadaan hangat, kita sisir loyangnya menggunakan pisau seperti ini. Kalau sudah, ini mau saya balik. Kemudian mau saya lepas kertas rotinya. Kemudian mau saya balik lagi seperti ini. Ini mau saya potong dulu. Kelihatan banget dari potongannya itu lembut dan moist banget ya. Nah, ini layernya cantik banget. Kelihatan. Kemudian ini mau saya potong kecil-kecil seperti ini, hasilnya cantik banget. Ini bisa banget dijadikan cake potong atau slice seperti ini, bisa juga untuk base cake kue ulang tahun ya. Ini bisa dilihat kelihatan moist dan lembut banget. Ini super nyoklat, layernya juga cantik banget. Ini bisa kita packing menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini buat isian snack box juga cocok banget ya. Kemudian kita kasih stiker biar makin cantik tampilannya seperti ini. Nah, ini pokoknya udah nggak diraguin lagi. Ini super lembut, super moist, enak banget. Mau saya cobain, bismillah. Dari gigitannya udah berasa, ini lembut banget, moist banget, enak banget, wajib banget dicoba ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, Bunda Najma mau membagikan tips sederhana cara membuat brownies panggang dengan shiny crust. Jadi, kalau teman-teman penasaran apa aja sih tips-tipsnya, simak terus videonya sampai selesai. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari dapur Bunda Najma. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 butir telur. Ini ukuran besar. Kemudian tambahkan 135 gram gula halus. Ini gulanya saya pakai gula pasir yang di blender dulu. Jadi kalau teman-teman pakai gula halus yang kemasan, untuk takarannya jadi 150 gram ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan whisk sampai gulanya benar-benar larut. Kalau teman-teman menggunakan mixer juga bisa, tapi cukup pakai speed yang paling rendah. Karena kita mengocok telur itu tidak perlu sampai mengembang. Yang penting gulanya harus benar-benar larut. Bagi teman-teman yang sudah mencoba resep ini tapi belum keluar juga shiny crunch-nya, itu biasanya ada 2 penyebab. Yang pertama itu gula belum larut dengan sempurna. Yang kedua itu ovennya itu belum terlalu panas atau belum panas banget. Jadi di sini saya akan membagikan sedikit tips.
supaya brownies yang kita buat itu bisa keluar shiny crunch-nya. Nah, ini tips yang paling sederhana supaya gulanya itu benar-benar bisa larut. Jadi kalau teman-teman itu kurang paham gulanya itu sudah larut apa belum sih? Kadang ada yang suka bingung, ini tuh gulanya udah larut apa belum sih gitu kan? Jadi saran saya ikuti cara ini. Pertama-tama teman-teman bikin adonan telur dan juga gulanya itu dikocok dulu sampai pucat. Nah, kalau adonan telur dan juga gulanya itu sudah sedikit pucat, kemudian kita diamkan kurang lebih 10-20 menitan. Biasanya dalam proses pendiaman itu gula akan larut dengan sendirinya. Nah, ini adonannya sudah sedikit pucat. Ini mau saya diamkan kurang lebih 10-15 menitan. Nah, ini adonannya kurang lebih sudah 20 menitan saya diamkan. Ini adonannya itu udah halus sekali, sudah tidak ada butiran-butiran gulanya. Dan adonannya itu sudah tidak ada suara kretes-kretes gulanya ya teman-teman. Oke, ini mau saya sisihkan dulu, kemudian kita mau lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melelehkan coklat. Kita siapkan air yang sudah mendidih, kemudian kita lelehkan coklat batangan yang sudah dipotong-potong sebanyak 150 gram, kemudian tambahkan 50 gram margarin atau mentega, lalu tambahkan 40 ml minyak goreng. Kemudian ini semuanya diaduk agar mencair dengan sempurna. Setelah coklatnya mencair seperti ini, biasanya saya diamkan sampai hangat. Setelah agak hangat, kemudian saya campurkan coklatnya ke dalam adonan telur. Kemudian kita aduk dengan menggunakan whisk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah rata, kita masukkan bahan keringnya. Saya siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang dan 35 gram coklat bubuk. Ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan merata. Adonannya ini sangat kental dan berat, tapi masih bisa turun seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian saya mau panaskan ovennya dengan suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih 10 menitan. Kemudian tuang adonannya ke dalam loyang yang sudah dioles dengan margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Kemudian kita taruh sekatannya. Untuk sekatannya juga sudah diolesi dengan margarin. Kemudian kita sedikit tekan sekatnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan topping sesuai dengan selera. Di sini saya tambahkan ada choco chips yang white coklat, ada almond slice, choco chip coklat, kacang tanah, dan juga Milo. Untuk Milonya saya taruh nanti ya setelah selesai dipanggang. Nah, kalau udah lanjut kita panggang. Nah, ini untuk tips kedua, ovennya itu harus benar-benar panas banget. Untuk mengecek ovennya itu udah benar-benar panas atau belum, teman-teman bisa masukkan tangannya sedikit ke dalam ovennya. Kalau panasnya udah menyengat banget, tandanya ovennya sudah pas panasnya. Kemudian ini saya setting suhunya 200 derajat Celcius, api atas bawah selama 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian lanjut kita turunkan lagi suhunya di 170 derajat Celcius selama 25 menit atau sampai matang. Masih pakai api atas bawah. Setelah 30 menit brownies sudah matang. Untuk mengecek kematangan, teman-teman bisa menggunakan tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Jadi kalau ditusuk adonan sudah tidak ada yang basah,
Itu artinya sudah matang ya teman-teman. Kita siap angkat. Kalau teman-teman menginginkan tekstur brownies yang lebih kering lagi, bisa lebih lama lagi memanggangnya. Setelah brownies baru keluar dari oven, kalau teman-teman mau menambahkan topping seperti ini, langsung saja ditambahkan ketika brownies ini masih panas. Karena kalau kita menambahkan toppingnya setelah browniesnya dingin, itu shiny crunch-nya akan mudah hancur dan remuk. Jadi kita tambahkan toppingnya pas masih panas, baru keluar banget dari oven. Nah, pas kita buka sekatnya, tunggu browniesnya itu benar-benar dingin ya teman-teman, agar browniesnya itu kokoh dan tidak lembek. Nah, setelah dingin kita keluarkan sekatnya satu persatu agar browniesnya atau shiny crunch-nya itu tidak hancur. Nah, kalau teman-teman mau untuk jualan bisa menggunakan dus seperti ini. Untuk linknya saya nanti cantumkan di kolom deskripsi. Untuk ukuran dusnya saya memakai 20 x 20 x 5 cm. Ini kertas rotinya saya tekuk seperti ini ke dalam biar rapih tampilannya. Kemudian kita tutup. Dan rapi dan cantik ya teman-teman. Ini siap untuk dijual. Nah, ini dia hasilnya, brownies potong shiny crunch. Untuk rasanya sudah tidak diragukan lagi. Ini enak banget, super nyoklat. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil bikin brownies yang keluar shiny crunch-nya, coba ikuti tips-tips yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.